Bola Supporter balik lagi bersama saya Abdul dan ditemani oleh Wila. Saya Wila. Kali ini kita bakalan ngebahas seputar Liga 1 ya Bella, yang rencananya bakal kick off tanggal 23 ya. 23. Ini kan menjadi pesta olahraga sepak bola Indonesia ya, yang menjadi banyak minat masyarakat. Kemarin kan kalau nggak salah lo dari kantor LIB ya Wil ya? Iya. Di sana juga membahas seputar soal Liga 1. Liga. Mungkin ada info apa sih Wil dari sana yang didapat? Yang pastinya pembukaan ya masih tetap 23 sesuai dengan rencana. Pembukaan pun masih tetap dengan Persija lawan Bali United. Dipastikan tetap main di Bali seperti rencana awal, katanya nggak ada perubahan. Terus setelah itu, tapi untuk kepastian pastinya tetap ini ya, kabarnya juga dari Menpora juga katanya akan ada rapat koordinasi lagi ya terkait izin, karena kalau untuk izin pun masih nunggu selesainya Piala Presiden dulu kan. Jadi kabar terbarunya sih ya masih tetap ya, tapi kalau untuk terkait protes kemarin, Protes yang mana tuh? Oh, yang ini yang main malam ya? Ya itu ya. Enggak. Main malam itu kemarin kabarnya udah diakomodir, tapi ada 8 klub yang mengajukan protes nih, mengajukan surat ke LIB, tapi dari 8 klub tidak disebutkan klub mana aja, tapi yang udah terbuka kan Persib maksudnya ya. Persib udah terbuka ngomong ya nggak terimalah 17 itu kan, tapi dari LIB diakomodir, terus habis itu mereka ngomong bisa mungkin nggak ada banyak perubahan, tapi untuk klub-klub yang mainnya cukup padat di malam hari itu pasti akan ada perubahan. Walaupun kalau dari direktur operasionalnya sendiri sih menyebutkan tidak 100% ya, tapi pastinya ada perubahan, jadi mungkin akan ada seling-seling gitulah. Tapi untuk pertandingan malam mungkin masih tetap main malam ya. Mau nggak mau ya harus ngikutin ya. Pasti ada main malam ya. Karena kan terkaitan dengan hak komersil ya, soal itu dan lain sebagainya. Ya, pastinya itu juga. Oh, mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada pemirsa bola supporter yang belum tahu kenapa sih laga pembuka itu mempertemukan antara Bali United melawan Persija Jakarta. Kalau dari alasannya itu juga saya tanyakan ya ke PT LIB, menjelaskan untuk pembukaan Liga 1 itu pastinya pemenang dari tahun sebelumnya ya. Terus setelah itu lebih mempertemukan pemenang Liga 1 gitu kan. Tapi karena pemenang di 2020 iya. 2021 sama 2022 ini kan Bali United. Terus habis itu 2020 kan nggak ada kan ya, ditiadakan. 2019 Bali kan ya. Dan 2018-nya Persija, makanya itu yang dipertemukan ya Persija lawan Bali United. Biasanya kan kalau sebelum-sebelumnya kan dipertemukan juara Liga 1 sama Liga 2 ya, tapi mungkin ada alasannya juga sih, karena pengen lebih menyerukan, meramaikan gitu. Karena kan bisa dibilang itu dua klub terbesar lah di Indonesia. Bisa dibilang seperti itu juga sih. Mungkin tadi lo kan ngebahas soal izin ya, yang masih akan dibicarakan oleh pemerintah setelah Piala Presiden kelar ini. Mungkin berkaitan dengan kapasitas penonton ya, karena kan kita tahu COVID walaupun kemarin ada melandai, tapi kondisi update terbaru juga ada peningkatan lagi ya. Karena kan sebelum di Piala Presiden mungkin jumlah kapasitasnya 75% ya dari kapasitas 75%. stadion. Nah, kalau terkait penonton sendiri kemarin itu juga sempat ditanyakan ya. Itu kalau dari LIB intinya tetap sama, akan menggunakan home and away, tetap memakai sistem yang sama, dan untuk penonton pun tetap akan pakai penonton, hanya saja tetap mengikuti aturan nanti dari pihak daerah ya. Kalau untuk penentuan ini pastinya bakal ada koordinasi sama Kapolri sih. Kalau kayak Menpora tadi pasti akan ada dari Kapolri berapa persen, tapi tetap aja nanti ujung-ujungnya tetap kembali ke daerah masing-masing kan, berapa persen yang bisa. Karena kan setiap masing daerah beda-beda. Iya, makanya levelnya berbeda-beda, dan itu pastinya akan ya tergantung di tiap daerah. Tapi yang penting yang menegaskan sih, kalau PT LIB menegaskan tetap oleh penonton. Belum ada mempersiapkan rencana yang lain. Mungkin kita
agak sedikit bergeser ya soal karena kan banyak yang penasaran nih terkait dengan beberapa klub promosi ataupun beberapa klub yang udah pernah di kasta tertinggi terkait dengan stadion yang bakal digunakan misalnya Persija, Dewa United ataupun Rans. Mungkin ada info gak sih mereka bakal bertandang di bermarkas di mana? Yang cukup mengejutkan ini baru kemarin ya. Ini Persija kalau dari LIB terbaru kemarin itu yang saya tanyakan, Persija mengajukannya Stadion Gelora Bung Karno. Tapi kabar sebelumnya kan ada di JIS nih. Yes, yeah. Ya, tapi kemarin penjelasan dari PT LIB sendiri masih ada koordinasi gitu loh, administrasi lah masalah ya yang harus diselesaikan gitu, jadi belum bisa. Jadi mereka tetap mengajukan di GBK, tapi masalahnya lagi GBK kan lagi ini kan renovasi ya, dan itu bakal berlangsung sampai Desember akhir tahun ini. Jadi nggak boleh ini dipakai gitu kan. Ya kemungkinan besar terkait terakhir sih ngomongnya paling ke Patriot, tapi itu juga belum tentu katanya. Kalau LIB kemarin bilangnya gitu kan, Pak Carno bilangnya itu kita nunggu aja dari klub gitu kan, karena yang sampai detik ini diajukan masih GBK, Stadion GBK, dan JIS juga pasti kayaknya bakal nyusul gitu katanya. Mungkin di paruh kedua kali ya JIS ya. Bisa jadi kita harapkan gitu. Bisa jadi kayak gitu. Itu sih kalau yang lain ini yang juga menjadi penasaran tuh Persis Solo jadinya kemarin itu ya belum tahu ya, karena ada ASEAN Para Games ya. Itu juga belum tahu. Mungkin dia bisa bilang nanti dalam beberapa pertandingan awal bakal jadi tim musafir dulu sementara. Iya, bisa jadi kayak gitu ya. Tapi kalau untuk Persija kemarin penjelasannya LIB, Persija meminta untuk lebih ke away dulu ya dibandingkan home gitu kan, karena mereka ya menunggu pastinya menunggu stadion yang akan digunakan kan markasnya gitu kan. Oh iya kan kita tadi kalau Rans gimana? Udah ada info belum? Rans belum ada promosi belum itu mau kemana itu ya. Mungkin ada kali tapi belum bisa dibicarakan ke publik ya. Pastinya harusnya ada kan, udah kan hari ini kan katanya jadwal hari ini juga udah jadwal fix udah keluar juga katanya LIB kan hari ini. Pastinya ada lah. Karena kan klub juga butuh ya jadwal yang harus didapat sesegera mungkin. Karena untuk kan ngaturnya iya untuk mengatur bagaimana strategi, akomodasi dan lain sebagainya ya. Wah, mungkin yang terakhir kali ya soal persaingan nih yang bisa dibilang menjadi menarik lah di Liga 1 seperti apa, gimana pemetaan persaingannya di Liga 1, apakah masih akan didominasi oleh klub-klub seperti kayak Bali United, Persebaya, Persib Bandung, Persija, apakah ada tim-tim kuda hitam nih yang bakal mengejutkan? Wah, ini yang masih rasanya masih belum bisa ditebak ya, karena di Piala Presiden sendiri bisa dibilang cukup mengejutkan ya. Cukup mengejutkan masuk ke laga final ya. Iya, nggak ada tim besar yang masuk ke final kan ya. Yang ya bisa dibilang walaupun Arema lah ya klub besar, tapi ya tetap ya mengejutkan untuk klub-klub yang lainnya. Nggak tahu apa emang karena Piala Presiden tidak dimaksimalkan karena mempersiapkan untuk Liga 1 ataupun yang lain juga nggak tahu ya. Tapi kalau dibilang kemarin Bali United juga cukup mengejutkan, tampil di Piala AFC juga kan, malah di AFC sempat ke pantai berapa sama tim Kamboja kan, makanya itu jadi masih harusnya nunggu kejutannya, belum bisa ditebak juga ya. Tapi kalau untuk klub-klub besar lainnya kayaknya masih mendominasi pastinya ya, walaupun untuk sekelas Persebaya juga nggak bisa dibilang mendominasi karena kan kita tahu kondisinya dia kemarin seperti apa dengan eksodus pemain. Kayaknya yang bakal jadi kambing hitam kuda hitam siapa ya yang bakal jadi kuda hitam? Agak susah juga sih agak susah makanya karena ya belum bisa ditebak juga ya, karena mereka sedikit agak menyimpan kali ya di Piala Presiden kemarin. Terus habis itu beberapa pemain asingnya kan juga belum tampil kan, jadi bisa jadi membuat kejutan lah untuk pemain asingnya juga nanti di Liga 1. Masih disimpan. Contohnya Persija kemarin kan masih belum dimainkan. Iya, baru dimainkan uji coba kemarin kan ya. MSG ya. Iya, makanya itu pun masih belum maksimal kan katanya. Semua juga kan, baru dua pemain asing yang baru diturunkan. Mungkin yang agak mengejutkan sih PSS Sleman sih ya.
mereka dengan kekuatan seadanya, pemain asingnya belum lengkap tapi bisa melaju ke partai semifinal. Iya. Walaupun di semifinal mereka harus takut kalah, lah walaupun masih yang agregatnya jauh ya. Dengan komposisi pemain asing yang cukup mewah lah. Bilang gitu ya. Pemainnya juga cukup mewah semua ya kan. Borneo juga bisa bilang bisa jadi inilah pesaingan di Liga 1 nanti ya. Kuda hitam juga belum tahu kan. Bisa jadi kan. Karena kan biasanya kebanyakan tuh ya bukan kebanyakan sih, mungkin pendapat gue ya, di Piala di turnamen pramusim biasanya mereka lebih perkasa, sementara pas di Liga 1 nggak bisa bensin. Nah itu contohnya musim lalu. Musim lalu juga gitu kan ya. Persija ya? Iya, Persija. Langsung Persija. Musim lalu juga gitu kan. Cukup perkasa bisa dibilang Piala Menpora mereka jadi juara kan, tapi di Liga 1 hanya finish di posisi 6 kan ya. Mungkin segitu aja kali ya pembahasan kita terkait dengan Liga 1 musim 2020-2023. Terima kasih atas perhatian pemirsa Bola Supporter yang telah menyaksikan video kita sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan membaca berita-berita terbaru mengenai olahraga terutama sepak bola Indonesia di portal Bola Supporter ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.